Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling dahsyat buat Tuhan. Sama-sama tulis Tuhan Yesus dahsyat. Tulis di live chat sebanyak-banyaknya saudara. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, senang sekali saya bisa kembali melayani saudara. Saya tadi di awal sudah menyapa saudara yang sudah bergabung. Tapi saya lihat banyak jemaat yang sudah mulai masuk saudara di jam segini. Mungkin ada yang telat, gak apa-apa. Saya menyapa setiap saudara. Dan saya berdoa dimanapun saudara berada. Saudara pasti ditolong, diberkati Tuhan. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini di acara Selah, di ibadah yang luar biasa ini. Kita hari ini akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan memulai satu seri yang baru. Nah saudara, selama bulan Mei ini Selah pertama di bulan Mei. Dan saya akan memulai satu seri yang baru. Yaitu dengan judul Orang Kristen yang Tangguh. Ayo saudara, tulis di live chat. Orang Kristen yang tangguh. Saudara, saya percaya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kita perlu jadi orang Kristen yang tangguh. Kita gak boleh jadi Kristen yang cengeng. Kita gak boleh jadi Kristen yang sedikit-sedikit menyerah. Tetapi kita harus jadi Kristen yang tangguh. Nah sebelum kita dengar firman Tuhan, ayo sebanyak-banyaknya tulis di live chat lokasi saudara. Supaya kalau udah mulai banyak gini saudara ya, lebih enak saya bisa lihat jemaat ini datang dari mana aja. Dan saudara boleh tulis itu sekarang. Sambil kita akan memulai firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-21. Ayatnya yang ke-13. Saya minta Pak Andrew untuk boleh membacakan. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-13. Silakan Pak. 1 Samuel 21 ayat yang ke-13. Ya. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka. Dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggut. Nah saudara, saya tertarik untuk mulai firman Tuhan yang saya mulai hari ini. Yaitu Kristen yang tangguh dari ayat ini. Coba ayatnya tetap ditampilin. Nah jadi dikatakan seperti ini. Sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka. Dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Nah saudara, kata kuncinya di sini adalah pura-pura. Saudara, kenapa saya menggarisbawahi kata pura-pura gila? Karena banyak orang-orang Kristen hari-hari ini juga melakukan hal yang sama, pura-pura apa? Saudara, kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu Saudara, jujur. Hari-hari ini saya banyak melihat posting-posting ya. Saya melihat banyak cerita-cerita dari jemaat. Banyak orang yang hari-hari ini berkata, Pastor, saya depresi. Pastor, saya anxiety attack, saya ini. Padahal sebenarnya kalau kita lihat jujur, sebenarnya enggak. Sebenarnya kita cuma ngerasa-ngerasa aja. Kenapa saya tahu itu? Karena saya dulu sekolah dokter. Dan saya tahu apa itu artinya depresi yang beneran. Tapi masalahnya banyak orang Kristen hari-hari ini bukan depresi. Tapi pura-pura depresi. Saudara, kenapa kadang-kadang kita pura-pura depresi? Karena kita mau lari dari kenyataan. Kenapa kadang-kadang kita bilang, Pastor saya depresi, Pastor saya stres, Pastor saya ini, saya itu. Kenapa? Karena kita seringkali bukan Kristen yang tangguh. Kita jadi Kristen yang lemah. Yang kena masalah dikit kita lari gitu saudara. Saya mengakui bahwa ada orang-orang yang benar-benar penyakit depresi. Saya tahu itu. Saya tidak memungkiri itu karena background saya seorang dokter. Tetapi banyak orang tidak benar-benar depresi. Tetapi justru malah banyak orang-orang sebenarnya cuma merasa-merasa aja. Padahal sebenarnya mereka hanya tidak kuat menghadapi kenyataan hidup. Mereka gak tahu jalan keluarnya apa, dibilang aja depresi. Nah saudara, saya ingin kasih tahu kepada saudara. Orang Kristen harus jadi orang Kristen yang tangguh. Coba ngomong sama kanan kirinya, tangguh. Saudara, saya itu terinspirasi sekali dengan gereja mula-mula. Tahukah saudara, gereja mula-mula merupakan gereja yang tangguh. Orang-orang Kristen yang tangguh. Gereja mula-mula mereka ada orang-orang Kristen dibakar hidup-hidup. Mereka ada yang digoreng hidup-hidup. Tapi gak ada tuh satupun ditulis mereka
mau bunuh diri. Tapi hari-hari ini begitu banyak yang saya lihat. Banyak orang mau bunuh diri, ya kan? Banyak orang minum obat-obatan yang terlarang. Banyak orang akhirnya lari kepada dosa-dosa. Kenapa? Gak tanggung. Karena itu Tuhan gerakan saya untuk saya membahas tentang ini. Karena kalau kita belajar dari Alkitab, sebenarnya orang Kristen itu orang-orang yang kuat. Sama-sama tulis di live chat, saya kuat. Tepuk dada saudara katakan, saya kuat, saya kuat, saya. Amin saudara. Orang-orang Kristen bukan orang-orang yang lemah, tapi orang-orang yang kuat. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang punya mentalitas pemenang. Tulis di live chat, saya pemenang. Jangan kita cengeng saudara. Kena masalah, aduh Tuhan saya gak tahu apa yang harus saya lakukan, lebih baik saya mati. Come on church. Tadi coba tampilin lagi ayatnya, tampilin lagi ayat. Dikatakan sebab itu ia berlaku, siapa ia ini? Nanti kalau saudara baca ini adalah Daud. Siapa saudara? Tulis di live chat, siapa? Daud. Dikatakan dia berlaku seperti orang sakit ingatan. Di depan mata mereka. Dia berbuat pura-pura apa saudara? Nah pura-pura gilanya Daud sama banyak orang hari-hari ini lain. Kalau orang hari-hari ini kenapa? Karena lari dari kenyataan hidup. Kalau di sini kenapa Daud pura-pura gila? Kenapa? Karena dia menghindari pembunuhan. Karena kisahnya di sini Daud sedang lari. Karena seluruh tentara Israel mengejar dia. Dia harus pura-pura gila. Gores-gores pintu supaya apa? Kenapa? Karena Daud sedang mencari pertolongan dari orang Filistin. Sorry, Filistin itu pernah dengar saudara? Filistin itu pernah dikalahkan sama Daud beberapa tahun sebelumnya. Ada satu tentara besar tinggi namanya siapa? Goliat. Itu dari Filistin. Nah ini Daud yang bunuh tentaranya Filistin paling besar. Lari ke Filistin untuk minta perlindungan. Kenapa dia pura-pura gila di sini? Supaya dia dapat belas kasihan, supaya dia tidak dibunuh sama orang Filistin. Itu beda. Tetapi saudara dari ayat ini kita bisa melihat. Daud pun pernah pura-pura gila. Karena desperate. Dia ditekan dari dua sisi. Dari musuh ditekan, dari rumah ditekan. Gak ada yang bela dia. Gak ada yang peduli dengan dia. Yang ikut dia cuma dikit. Tapi apa yang dia lakukan? Apakah dia bunuh diri? Apakah dia depresi, dia tidur seharian, dia tidak melakukan apa-apa? Tetapi dia tetap tangguh. Dan dia tetap maju. Apapun yang terjadi. Dia tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia tetap berkata, aku bersuka cita ketika orang katakan kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Dia tetap mengatakan ayat-ayat. Menciptakan mazmur-mazmur yang begitu indah. Mohon maaf saudara, saya tidak mengecilkan masalah saudara. Saya tidak sedang berkata kepada saudara, masalah saudara itu apa sih? No, saya tidak sedang bicara itu. Tapi saya mau katakan Daud aja yang mengalami tekanan sebegitu rupa. Dia aja gak benar-benar gila. Dia aja gak bunuh diri. Dia tetap berusaha cari gimana caranya saya bisa selamat. Bahkan sampai dia harus pura-pura gila pun dia mau melakukan. Itu yang saya sebut sebagai orang Kristen yang Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sadar saudara punya masalah. Kalau saudara berkata kepada saya, Pastor saya punya masalah, saya bisa jawab kepada saudara, saya juga. Setiap kita punya masalah kita masing-masing, tetapi pertanyaannya adalah siapa di antara kita yang tangguh atau tidak. Karena kalau kita tidak tangguh, kita nggak akan pernah bisa. Ini yang ikut berapa ribu orang sekarang. Kalau berapa ribu orang ini, bayangin. Berapa ribu dari saudara, orang-orang yang tangguh. Saya percaya kerajaan surga itu bakal penuh. Kenapa? Karena orang-orang Kristen tangguh pasti membawa orang datang ke gereja. Tapi kalau kita gak bisa tangguh, lalu kita ke gereja, lalu orang di luar sana lihat, orang di gereja juga gak ada pengharapan, dia udah aku gak usah ke gereja. Apa yang terjadi? Penginjilan tidak akan jalan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dari dalam hati saya perlu pesan kepada saudara. Ayo, hari ini kita mau belajar dari Daud. Kenapa Daud bisa tangguh melewati semua itu?
Kita jangan hanya bayangkan Daud dengan istananya yang indah, dengan kemenangannya atas Goliat. Tapi coba kita bayangkan keadaan Daud yang terpuruk. Ayat ini menunjukkan betapa puruknya Daud pada saat itu. Pura-pura gila. Coba tampilin lagi ayatnya. Sampai membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saudara bisa bayangin? Kalau saya Pastor Michael di depan kamera saudara, lalu saya membiarkan liur saya sampai ke jenggot-jenggot bawah. Astaga, mungkin saudara lihat. Aduh, ini udah mulai gila Pastor Michael. Tapi can you imagine? Di balik semua itu, dia tetap maju. Dia tetap pantang menyerah. Dia tetap tangguh. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Selama beberapa minggu ke depan kita akan belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Saya akan menyampaikan poin-poin bagaimana saudara dan saya bisa kuat untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang tangguh. Yang pertama saudara boleh catat, kenapa Daud tangguh gitu. Melawan semua persoalan di dalam kehidupannya. Bagaimana dia jadi orang Kristen yang tangguh? Karena yang pertama, dia memiliki fondasi yang tepat. Tulis di live chat, fondasi yang tepat. Ayo saudara. Sebanyak-banyaknya yuk. Fondasi yang apa? Kalau saudara sama keluarga kasih tahu kanan kiri, fondasi yang tepat. Kasih. Apa? Fondasi yang tepat. Apa fondasinya yang tepat? Mazmur 1 ayat yang pertama. Coba buka. Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama. Saya minta Bu Hedi untuk boleh baca. Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Mazmur pertama ayat. Sampai ayat 2. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, amin. Apa fondasinya Daud? Yaitu fondasinya adalah firman. Tulis di live chat, firman. Saudara, saya gak tahu dengan saudara, tetapi fondasi itu menurut saya penting. Setuju gak Pak Bu? Saudara di GSJS Pakuwon Mall di sini, kalau saudara pernah ke sini, saudara akan lihat bahwa di ruangan ini ada banyak pilarnya. Ya gak? 1, 2, berapa? 3, 4, 5, 6. 6 pilar. Saudara, ada beberapa jemaat yang lihat, Pak pilarnya kok gede-gede Pak. Pak, itu dihancurin aja Pak, supaya luas. Saya bilang, kalau ini dihancurin, satu gedung ikut hancur saudara. Di luar hujan deras saudara ya, haleluya. Nah saudara, jadi di sini kelihatan live-nya saudara. Kalau kelihatan live saudara di Surabaya dengar beledek, saudara di sini juga kita dengar. Bapak Ibu Saudara, sampai mana saya tadi nah ya ini pilar ini saudara. Nah tahukah saudara bahwa pilar-pilar ini adalah bagian dari apa? Bagian dari fondasi. Fondasinya itu di bawah, ini lantai 3, fondasinya itu di bawah. Tapi pilar-pilar ini bagian dari fondasi dari gereja ini. Jadi ini penting. Jangan kita remehkan. Kita tidak sukanya dengan pilar ini tetap penting. Supaya gedung ini bisa berdiri. Kenapa pilarnya besar-besar? Karena fondasinya juga. Fondasinya harus besar, harus banyak, harus kuat. Nah, Daud punya fondasi. Tadi kita udah baca di ayat itu. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Itulah fondasi yang tepat. Kenapa dia bisa kuat? Karena dia sudah membangun fondasi yang tepat. Yaitu firman Tuhan. Saudara, orang Kristen kalau punya fondasi yang tepat, firman. Fondasinya dalam hidupnya itu firman ya. Saya yakin dia ngadepin apapun pasti kuat. Kenapa? Karena bagi setiap persoalan, firman selalu punya jawaban. Tulis di live chat, selalu punya jawaban. Tulis, firman selalu punya jawaban. Ya. Di saat saudara lemah, firman punya jawaban. Di saat saudara gelisah, firman Tuhan punya jawaban. Di saat saudara mulai stres, firman Tuhan punya jawaban. Nah kalau hari ini saudara meletakkan firman itu sebagai fondasinya, sebagai dasarnya, saudara isi terus hidup saudara dengan fondasi firman, pasti kuat. Tapi masalahnya adalah kita tidak membangun fondasinya atas dasar firman.
Tapi kita membangun dasar fondasi di ayatnya yang pertama. Coba baca Mazmur 1 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat. Kadang-kadang yang pertama orang menaruh fondasinya. Yang pertama adalah jalannya orang fasik. Itu fondasinya. Bukan firman. Apa maksudnya dengan itu Pak Pendeta? Artinya kita meletakkan dasar hidup kita mengatur hidup kita sesuai dengan nasihatnya orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang gak kenal Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di seluruh social media, jujur. Lebih banyak konten mana? Lebih banyak konten rohani atau konten duniawi? Jujur duniawi dong. Ya kan? Begitu banyak konten-konten duniawi di luar sana. Wah, pastor berarti mulai hari ini gak boleh nonton. Silakan mau nonton vlog lah, silakan mau nonton ini, nonton itu, podcast, silakan. Tapi jangan jadikan itu fondasi kehidupan saudara. Yang setuju sama-sama katakan amin. Jangan kita jadiin nasihat orang fasik sebagai fondasi dalam hidup saudara. Kita dengar nasihatnya orang, kita dengar nasihat keuangan dari orang-orang fasik, orang-orang dunia. Wah, kamu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. That's good to a certain extent. Tapi jangan jadiin itu fondasi. Yang setuju katakan amin. Nah ini penting. Ada orang yang berharap kaya dengan mendengar nasihat-nasihat para pro. Dari vlog-vlog, dari podcast. Tapi akhirnya tidak dapat apa-apa. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan Tuhan. Nasihatnya orang duniawi, yang disalahkan rohani. Bapak Ibu Saudara, jangan bangun fondasi saudara dari berdasarkan perkataan dan nasihat orang fasik. Dunia ini udah semakin hancur Pak. Kemarin saya lihat udah ada mulai konten-konten tentang bahwa gay, LGBT diperbolehkan. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Firman tetap ya dan amin. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan menikah dengan wanita perempuan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Edi. Bukan Adam dan Andrew, Pak. Ya, bukan Hawa dan Hedi. Sama A dan A. Benar ini. Bukan Michael dan Mark. Nah, saya juga kenal. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Tetapi hari-hari ini kalau kita lihat nasihat orang fasik sudah mulai hancur. Kita lihat nasihat orang-orang fasik tentang hubungan seks sebelum nikah, jujur. Saya melihat banyak influencer zaman sekarang menaruh pendapat-pendapat. It's okay kalau kamu mau seks sebelum nikah, gak apa-apa, itu test drive dulu supaya kamu, emang mobil test drive. Kita lihat begitu banyak orang, oh it's okay mau cerai, it's okay kamu cerai, nanti kamu dapat yang lebih bagus. Firman Tuhan berkata di dalam kekristenan tidak ada perceraian. Tapi kita melihat begitu banyak konten-konten duniawi yang mengajarkan nasihat-nasihat orang fasik. Kita bangun hidup kita dasar apa? Kalau kita bangun hidup kita dasar nasihat orang fasik, percayalah, nanti pada saat saudara sedang menghadapi badai hidup, fondasi itu tidak akan kuat. Kenapa? Karena fondasi itu selalu berdasarkan hawa nafsu manusia. Jujur? Iya. Ada orang yang selalu menganut konsep dunia tentang keuangan. Karena mereka menganut itu, mereka membenci konsep Alkitab tentang keuangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di saat mereka sedang terpuruk, mereka akan mengalami persoalan-persoalan. Kenapa? Karena tidak ada yang pernah ditabur oleh mereka. Tapi mereka menuntut Tuhan untuk mereka menuai. Nasihat orang fasik berkata bahwa kamu harus kumpulin uang sebanyak-banyaknya supaya kamu dapat uang sebanyak-banyaknya. Tapi firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Maksud itu adalah apa? Kamu tabur, kamu. Tapi seringkali kita selalu menuntut menuai. Tapi kita tidak pernah menabur. Kenapa? Karena dasar kita bukan firman. Yang kedua, coba baca. Ya baca.
Ayat 1, Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang, nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa fondasi yang salah? Fondasi yang salah adalah dosa. Hati-hati saat kita membangun hidup kita dengan dosa. Di atas dosa. Di atas kebohongan. Hati-hati ya, saya lihat ya di online kita ini banyak hamba-hamba Tuhan juga. Ya kan, banyak pendeta-pendeta, worship leader. Bapak Ibu yang saya kasihi, pelayan-pelayan Tuhan. Jangan bangun pelayanan saudara atas dasar dosa. Firman Tuhan berkata, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri di jalan orang berdosa artinya apa? Berdiri di jalan berdosa. Pak kan gak ngapa-ngapain, tapi saudara hidup di antara situ gak lari dari dosa. Saudara kompromi dengan dosa. Bukan menjauh, bukan mendekat, tapi di tengah apa namanya? Tulis di live chat, jangan kompromi. Kalau hari ini dasar dari kehidupan kita adalah dosa. Kita bangun bisnis kita dari dasarnya membohongi orang, pastilah hancur. Banyak bisnis-bisnis hari-hari ini hancur, kenapa? Karena pada dasarnya bukan firman. Dan yang ketiga, coba tampil. Dari satu ayat kita bisa dapat banyak. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan apa saudara? Apa dasarnya kadang-kadang orang? Dasarnya orang adalah seringkali perkataan orang lain. Apa saudara? Perkataan orang lain. Kita membangun hidup kita berdasarkan omongannya orang. Orang lain ngomong apa? Kita ngomong. Ya kan? Perkataan manusia. Kita dengar apa? Kita dipengaruhi. Gitu. Kita dengar omongan ini, kita dipengaruhi. Akhirnya apa yang terjadi? Grup-grup WA jadi pusat gibah. Pak, Bu, hati-hati ya. Ini pesan Tuhan. Saya udah siapin khotbah yang lain. Tapi tiba-tiba Tuhan, ini khotbah baru yang saya gak pernah khotbahin seumur hidup saya. Saya gak pernah khotbah dari Mazmur 1 ayat yang pertama. Tapi ini khotbah yang muncul. Dan saya tahu ini pesan Tuhan buat setiap kita. Termasuk saya yang sedang bicara. Saudara, jangan bangun dasar hidup saudara dari perkataan orang. Kita dengar omongan orang, ngapain ke gereja? Ke gereja juga sama aja. Hati-hati loh. Nanti saat saudara benar-benar membutuhkan, saudara gak punya tempat pelarian. Akhirnya lari ke apa? Seks bebas. Akhirnya lari ke situ. Ada orang yang dasar dari hidupnya, perkataan orang yang negatif. Selalu tergiring opini. Di grup ngomong apa? Wah tergiring. Iya ini. Apa yang terjadi? Gak kuat. Saya memilih ayat 2. Tampilin lagi Mazmur 1 ini kedua. Dasarnya harus firman Tuhan. Tulis di live chat, dasarku harus firman Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Coba baca ayat 3. Ayat 3. Nah ini khotbah saya baru lah ya saudara ya. Saya gak pernah khotbah ini. Ini langsung Tuhan kasih tiba-tiba. Ayat 3. Ia seperti apa saudara? Baca sama-sama 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa saudara? Nah ini adalah hasil dari ayat 2. Kalau saudara fondasinya bukan berdasarkan cara dunia. Bukan berdasarkan dosa, bukan berdasarkan omongannya manusia. Tapi dasar saudara adalah firman, fondasi saudara adalah firman. Apa yang terjadi? Saudara akan jadi pohon, tulis di live chat seperti pohon. Apa itu pohon? Bapak Ibu Saudara, arti pohon adalah kuat. Coba saudara lihat keluar, saudara cari satu pohon yang besar. Coba saudara pukulin sampai 1 bulan. Saudara yang capek. Kenapa? Karena pohon itu ngadepin apapun. Pasti kuat. Dikatakan yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa ditanam di tepi aliran air? Karena pohon yang ditanam di tepi aliran air pasti akarnya dalam. Ini kenapa? Karena dekat sama air. Karena akar itu akan masuk dan mencari air. Dan begitu akar itu masuk ke dalam di tepi sungai, apa yang terjadi? Akar itu semakin dalam. Sehingga memiliki akar yang kuat. Itulah orang kalau dasar fondasi hidupnya adalah firman Tuhan. Dikatakan dia menghasilkan buah pada musim. Dia akan berbuah, dia akan punya kasih, punya kesabaran, punya kebaikan. Dia murah hati.
Dikatakan apa? Yang tidak layu daunnya. Artinya apa? Yang tidak patah semangatnya. Dan apa? Apa saja yang diperbuatnya. Sama-sama katakan apa saudara? Kenapa Daud bisa kuat dan tangguh menghadapi apapun? Karena dia tahu. Kalau saya fondasinya tetap firman. Apapun boleh terjadi. Ke depan. Apapun yang saya buat. Pasti berhasil. Bapak Ibu yang saya kasih. Pertanyaannya, di mana fondasi saudara dan saya? Apakah fondasi kita terletak kepada dosa? Apakah fondasi kita terletak kepada cara-cara dunia yang fana? Apakah cara kita, ya seringkali fondasi yang kita pakai adalah perkataan orang? Saya berharap tidak, saya berharap tidak, saya berharap tidak. Tetapi saya berdoa saudara dan saya adalah orang yang menjadikan firman jadi dasar. Yang kedua yang terakhir, sebelum kita akhiri ibadah sela ini. Kita buka ayat terakhir. 1 Samuel 24 ayatnya ke-6 sampai ayatnya ke-8. Kita belajar dari Daud harus buka Samuel. 1 Samuel 24 ayatnya ke-6 sampai ayatnya ke-8. Kita bacanya gantian mulai dari Pak Andrew, Bu Hedi lalu saya. Ayat 6, 1 Samuel 24 ayatnya ke-6 yang lalu berkatalah, pintar ini ya. Oke. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Kita barusan membaca satu ayat yang menurut saya mind blowing. Itu menurut saya. Kenapa? Karena Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi dia malah sujud menyembah dan tidak membunuh. Yang kedua, kenapa Daud bisa menjadi orang yang tangguh? Karena yang pertama, dia punya fondasi yang tepat. Yang kedua, kenapa Daud bisa jadi orang yang tangguh? Karena yang kedua, karena dia berkomitmen untuk hidup dalam kasih. Tulis di live chat, berkomitmen hidup dalam kasih. Coba ngomong sama kanan kiri, komitmen hidup dalam kasih. Saudara, kenapa Daud memutuskan untuk potong jubahnya? Why? Gampang jawabannya. Karena Daud jengkel sama Saul. Aduh, ini gara-gara orang ini aku jadi gak bisa kemana-mana, aku gak bisa pulang, aku harus lari jadi buronan. Tapi di saat dia ada kesempatan itu, apa yang terjadi? Dia taruh pedangnya. Dia tidak mengizinkan orang menyerang Saul, apa yang terjadi? Dia lari ke belakang, dia sujud menyembah Tuanku Raja. Ini yang saya sebut hidup dalam kasih. Tulis di live chat hidup dalam kasih, ini penting hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih dibutuhkan komitmen. Amin saudara. Gak ada orang yang bisa hidup dalam kasih tanpa komitmen. Firman Tuhan berkata di dalam perjanjian baru, ini Paulus yang mengatakan, di dalam diriku tidak ada yang baik. Jujur, sejak manusia jatuh dalam dosa, di dalam diri kita ada begitu banyak yang tidak baik. Kita gak mau, tapi kenapa seringkali jatuh? Nah itu dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dengar saya baik-baik. Kita perlu berkomitmen hidup dalam kasih. Daud setelah memotong punca jubahnya itu, dia ingat lagi akan komitmennya. Bahwa dia tidak akan pernah menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dia berkomitmen. Dan dia menjaga itu. Mungkin dalam hati saudara. Mungkin punya kebiasaan suka simpen dendam. Ya kan? Kadang-kadang banyak dari kita suka menyimpan sakit hati, kepahitan. Dan itu adalah kebalikan dari kasih. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih hari ini. Buat komitmen yang baru. Dalam hidupku apapun yang terjadi.
aku akan tetap mengasihi. Saat saudara punya komitmen sedemikian rupa, gak ada satupun yang bisa menjatuhkan saudara. Kenapa? Karena apapun yang orang lain lakukan terhadap saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara akan tetap memutuskan, saya tetap mau mengasihi. Nah kalau saudara tidak bisa mengasihi orangnya, saudara berkata, aduh Tuhan saya gak bisa mengasihi orangnya. Setidaknya saudara masih mengasihi Tuhan Yesus. Setuju dengan saya? Jangan membalas. Lakukan itu buat Tuhan Yesus. Kalau saudara mengasihi dia. Bapak ibu saudara, kasih merupakan satu hal yang sudah hilang dari dunia ini. Kenapa banyak dari kita pada akhirnya jatuh? Karena kita udah gak punya kasih lagi. Kenapa banyak dari kita akhirnya suka menyerah? Karena kita gak punya kasih lagi. Kenapa banyak orang bunuh diri? Karena udah gak ada kasih lagi. Ada orang bunuh diri, meninggalkan anak, meninggalkan suami, meninggalkan istri. Udah gak ada kasih lagi. Jadi pikirkan hanya dirinya sendiri. Tetapi hari ini mengasihi artinya tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi mikirin orang lain. Bapak ibu saudara dengarkan saya baik-baik. Kau perlu tangguh. Buat siapa? Kau perlu tangguh buat suamimu. Kau perlu tangguh buat istrimu. Kau perlu tangguh buat anak-anakmu. Kalau engkau mengasihi mereka, engkau harus tetap tangguh. Punyalah komitmen hari ini apapun yang terjadi, saya akan tetap mengasihi. I will still love. I will still do all things in love. Saya akan lakukan semua di dalam kasih, dengan kasih. Karena kasih. Dan saya yakin dan percaya. Kalau saudara bisa lakukan itu karena saudara mengasihi Tuhan. Tidak ada persoalan sebesar apapun di mana saudara mau meninggalkan dia. Kenapa? Saudara mengasihi dia. Saya selalu ingat ya kalau saya pemberkatan nikah. Karena saya lagi berkati orang nikah. Saya selalu buat janji. Saya suruh mereka buat janji maksudnya. Apakah kamu bersedia menerima ini menjadi istrimu? Ya. Dengan benar? Ya. Dalam keadaan apapun? Ya. Susah senang? Ya. Kayak miskin? Ya. Susah senang? Ya. Dan tidak ada bisa memisahkan kalian daripada maut? Ya. Itu komitmen kasih. Bahwa apapun boleh terjadi. Saya tidak akan pernah meninggalkan. Bapak Ibu kalau kita bisa lakukan janji itu sama pasangan kita. Kenapa kita tidak lakukan itu kepada Tuhan? Saudara kita digambarkan sebagai apa sih? Mempelai Kristus. Dan hari ini kita belajar juga di dalam Alkitab. Ada satu ayat. Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kali, saya percaya itu. Dan dia akan kembali menjemput gerejanya, yaitu kekasihnya. Kita ini mempelainya. Pertanyaannya, apakah kita sudah punya komitmen itu? Bahwa, apakah kamu menerima dia dalam keadaan apapun? Susah senang, kaya miskin, sakit maupun sehat. Dan tidak ada yang bisa memisahkan saudara dengan Tuhan kecuali daripada maut. Saat kita sudah punya komitmen itu, kita akan jadi orang Kristen yang tangguh. Sebab apapun boleh terjadi. Saya boleh sakit sehat, saya boleh kaya, saya boleh miskin. Saya boleh susah, saya boleh senang. Tapi tidak ada yang bisa memisahkan saya dari Tuhan. Sebab saya berkomitmen untuk tetap mencintai Tuhan. Kasih tepuk tangannya paling dahsyat buat Tuhan. Bapak ibu saudara, dengarkan saya baik-baik. Bukan kebetulan malam hari ini Tuhan berbicara kepada saudara. Malam hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya fondasi yang tepat. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Sebelum kita akhiri ibadah ini. Sama-sama tundukkan kepala saudara. Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sedang menghadapi persoalan, mungkin mereka menghadapi beban yang berat, persoalan, tantangan. Tapi hamba-Mu percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan baru. Lewat firman. Ajar kami untuk hari ini tidak meletakkan fondasi dari hidup kami, dari dunia perkataan orang, dari dosa. Tapi biarlah hari ini kami menaruh perkataan kami. Kami menaruh iman kami, fondasi hidup kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hari ini kami punya komitmen untuk hidup dalam kasih.
Bukan hanya mengasihi manusia seperti Daud yang mengasihi Saul. Meskipun dia diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi ajar kami. Untuk kami mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati kami. Apapun boleh terjadi. Tantangan boleh terjadi. Persoalan boleh terjadi. Sakit maupun sehat. Susah maupun senang. Kaya maupun miskin. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan. Kami tidak mau pisah dengan Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Kami percaya hari ini lewat firman-Mu kami diubahkan. Menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Yang kuat. Yang tidak gentar. Menghadapi apapun juga. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Pasti ada kemenangan dalam hidup kami. Seperti firman-Mu berkata dalam Mazmur 1. Apapun yang ia kerjakan. Dibuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Memberkati setiap jemaat Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada. Mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang percaya. Jemaat Tuhan yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan.